Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumala dan Pak Jumari. Waalaikumsalam Pak Rizal. Bagaimana kabarnya ini Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat Sehat Pak. Pak, Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan coaching yang pada hari ini akan dilaksanakan oleh sebagai coachnya oleh Pak Sumala Putra. Nanti sebagai coachnya adalah Bapak Jumari. Kemudian saya sendiri sebagai pengamat. Jadi mudah-mudahan coaching kita ini dapat berjalan dengan lancar. Namun kepada Pak Sumala nih, sebelum coaching ini kita laksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengamat Pak. Ya Pak Sumala ya. Ya siapa insya Allah. Yang pertama Pak Sumala, ini ada rubrik penilaian selama pelaksanaan kegiatan coaching nanti berlangsung. Nah, jadi rubrik penilaiannya akan disampaikan kepada Bapak juga hal-hal apa yang akan dinilai. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, tentu hal yang penting untuk coaching ini akan melakukan atau menggunakan alur tirta. Nah, alur tirta itu kira-kira Pak Sumala Putra sendiri apakah sudah paham, sudah mengerti atau bagaimana? Insya Allah Pak, kalau untuk coaching alur tirta yang akan saya laksanakan yaitu mengacu kepada yang pertama tirta itu yaitu tujuan, menaikkan tujuan. Yang kedua identifikasi masalah. Yang ketiga ada R itu rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab Pak. Jadi itu adalah alur tirtanya yang akan saya lalui pada kegiatan coaching kali ini Pak. Baik Pak Sumala, terima kasih. Berarti nanti coaching ini dapat kita laksanakan. Kemudian pertanyaan saya berikutnya nih Pak Sumala, ini juga tidak kalah pentingnya. Dalam pelaksanaan coaching ini ada kompetensi-kompetensi yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini sebagai coach artinya Pak Sumala sendiri. Nah, kira-kira dalam coaching ini kompetensi apa yang sudah Bapak miliki atau mau Bapak kembangkan nanti di dalam coaching? Kompetensi dalam kegiatan coaching itu yang akan saya laksanakan atau dikembangkan yaitu yang pertama Pak, kehadiran penuh. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada coachnya. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi yang akan Bapak berikan di dalam pelaksanaan coaching ini ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak, satu lagi sebelum kita mulai nih, pertanyaan saya, dari ketiga kompetensi itu ada kira-kira salah satu yang ingin Bapak tonjolkan atau tidak? Saya ingin menonjolkan dua kompetensi Pak, yaitu yang pertama menjadi pendengar yang baik, yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Ada 2 kompetensi yang akan Bapak tonjolkan dalam pelaksanaan ini Pak ya? Iya Pak. Baik, kalau begitu saya rasa semuanya sudah oke. Untuk pelaksanaan coaching ini kita laksanakan. Setelah ini untuk Bapak Sumala sebagai coach dan Pak Jumari sebagai coach, pelaksanaan coaching saya persilakan dan kita laksanakan. Oke, kepada Bapak Sumala dan Pak Jumari kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sumala, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Jumari, selamat siang juga. Mohon maaf ini Pak mengganggu. Boleh saya Pak minta waktunya sebentar saja Pak? Boleh Pak Jumari, kebetulan saya juga lagi senggang dan ada waktu. Ada apa itu Pak Jumari? Begini Pak Malah, saya akhir-akhir ini merasa bingung. Saya tuh merasa murid-murid saya tuh kurang antusias dalam belajar, terutama ketika belajar matematika itu Pak, hingga hasilnya juga jadi kurang memuaskan gitu loh Pak. Oh, jadi murid-murid Pak Jumari dalam pembelajaran matematika tidak fokus atau kurang antusias ya Pak ya? Iya Pak, nah seperti itu tuh Pak kasus saya itu Pak. Jadi menurut Pak Jumari, apa yang Bapak harapkan dalam obrolan kita kali ini Pak? Saya sih berharap ya Pak ya, mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang
antusias murid saya dalam belajar matematika itu, Pak. Berarti apa yang sebaiknya dilakukan Pak Jumari? Kira-kira menurut Pak Jumari hal apa yang menyebabkan murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran matematika, Pak? Kalau saya perhatikan nih, Pak ya, hal yang membuat murid saya kurang antusias sepertinya dikarenakan pembelajaran saya sedikit membosankan kayaknya sih, Pak. Apalagi ini pelajaran matematika kan, Pak, yang banyak hitung-hitungannya gitu. Jadi selain itu saya juga merasa mungkin saya lebih dominan dalam pembelajaran, sehingga murid-murid saya jadi kurang aktif kayaknya sih, Pak. Oh begitu Pak. Jadi menurut Pak Jumari, berapa persen Bapak ingin murid Bapak antusias dalam pembelajaran matematika, Pak? Berapa, Pak ya? Kira-kira 50% lah, Pak. Oh, lalu berapa persen murid yang antusias yang Bapak inginkan dalam pembelajaran matematika yang Bapak lakukan di kelas, Pak? Saya sih berharap banyak lah, Pak. Ya paling tidak ya 80 atau 90% gitu lah, Pak. Oh, ya itu keinginan yang luar biasa, Pak. Jadi apa yang ingin Pak Jumari lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Menurut saya lagi nih, Pak ya, murid-murid saya itu menginginkan ketika belajar matematika itu tidak membosankan dan lebih menyenangkan gitu loh, Pak. Seperti itu ya, Pak. Lalu apa rencana yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran matematika di kelas Bapak atau yang Bapak lakukan tidak membosankan dan murid-murid menjadi senang dalam belajar, Pak? Itu ya, Pak. Sepertinya murid harus dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking agar murid-murid tetap semangat dalam belajar matematika. Bisa juga dalam pembelajaran mungkin dibuat bentuk game agar lebih menarik kali, Pak ya. Iya ya, Pak. Rencananya kapan akan Bapak lakukan kegiatan atau strategi yang Bapak sampaikan tadi, dan apakah hal lain yang akan Bapak lakukan untuk memecahkan permasalahan yang Bapak hadapi tentang kurangnya antusias peserta didik Bapak di dalam pembelajaran matematika ya, Pak? Hal lain, Pak ya? Iya, Pak. Mungkin ditambah saya harus menyediakan sumber belajar yang beragam mungkin, Pak ya. Karena selama ini kan saya itu hanya fokus sama buku teks saja sih, Pak. Oh begitu. Jadi sumber lain yang akan Bapak gunakan selain buku teks apa lagi, Pak? Saya pikir banyak loh, Pak. Saya bisa menggunakan sumber belajar dari YouTube, video pembelajaran yang saya rancang sendiri, atau dengan menggunakan seperti kartu gambar atau yang lainnya. Sebenarnya banyaklah sebetulnya, Pak. Wah, menarik itu, Pak. Apa yang Bapak akan lakukan dengan kegiatan itu, dan dalam waktu kapan Bapak akan melakukan strategi yang akan Bapak laksanakan tadi, Pak? Sebelumnya mungkin saya akan merancang pembelajaran dengan menyesuaikan media dulu mungkin, Pak ya. Kemudian saya akan menggunakan dalam pembelajaran nanti saya selipkan speaking gitu kan. Saya kasih game-game edukasi, tapi tetap mencapai tujuan pembelajaran gitu, Pak. Tapi dirancang dulu mungkin, Pak, dalam rencana pembelajaran. Kan kalau saya rancang nanti mungkin dapat terlaksana dengan baik gitu,
Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Memang sesuatu kegiatan atau kegiatan pembelajaran memang harus kita buat suatu rancangan yang sangat matang agar nanti mendapatkan hasilnya yang baik Pak. Jadi kira-kira kapan akan Bapak lakukan kegiatan tersebut Pak? Dalam waktu dekat inilah Pak. Mungkin besok saya sudah mulai merancang pembelajarannya Pak. Dan nanti akan saya laksanakan ketika jadwal pembelajaran matematika minggu depan. Baik Pak, semangat ya Pak. Saya yakin atau percaya bahwa Pak Jumari bisa untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi, dan tetap semangat, semoga berhasil. Oh ya Pak, nanti jika sudah ada hasilnya kita berbincang-bincang lagi untuk menyelesaikan atau membicarakan bagaimana kegiatan yang sudah Bapak lakukan dengan strategi yang Bapak rancang itu Pak. Semoga kegiatan pembelajaran Bapak khususnya pembelajaran matematika akan membuat siswa lebih antusias dalam belajar Pak. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya sudah merasa plong sekarang Pak. Sama-sama Pak. Saya di sini hanya membimbing Bapak untuk menemukan atau menggali potensi yang ada pada diri Bapak agar Bapak dapat menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi sendiri dengan strategi, dengan potensi yang Bapak miliki. Semoga berhasil, dan saya juga sangat senang sekali bisa bertukar pikiran atau bersharing dengan Pak Jumari. Ya, sampai ketemu minggu depan ya Pak ya. Siap Pak Jumari, saya tunggu hasilnya ya. Oke. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pelaksanaan pelatihan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Sumala dan Pak Jumari. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. Amin, Oke, amin Pak. tetap semangat ya Pak ya. Nah, baik. Ke Pak Sumala ya Pak, sebagai coach, beberapa rubrik penilaian yang telah disampaikan untuk pelaksanaan alur cerita yang Bapak sampaikan, alhamdulillah nampaknya sudah sangat berjalan dengan baik, di mana pelaksanaan tindakan, kemudian identifikasi tentang masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian tanggung jawab atau komitmen dari coaching sendiri yang telah disampaikan seperti tadi. Ini sudah sangat baik sekali berjalan, alur ceritanya berjalan dengan dari awal sampai akhir. Kemudian kompetensi yang seperti Bapak sampaikan tadi yang ingin Bapak kembangkan atau Bapak tonjolkan, yaitu pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Kalau menurut saya semuanya sudah sangat baik. Bapak sudah benar-benar menjadi pendengar yang baik dari coaching, mendengarkan semua keluhan coaching. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik lebih banyak untuk memberikan semangat kepada coaching agar dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coaching. Jadi kepada Pak Sumala, saya pikir sudah sangat sempurna untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Sebelum kita tutup nih Bapak-Bapak, terutama kepada Pak Sumala ini, mungkin ada satu pertanyaan saya yang ingin saya berikan kepada Bapak. Setelah pelaksanaan coaching ini Pak Sumala, kira-kira hal apa yang akan Bapak kembangkan ke depannya Pak? Mungkin di tempat Bapak bekerja atau dimanapun, hal yang bagaimana yang akan Bapak terapkan setelah ini Pak? Saya akan kedepannya saya akan menerapkan kegiatan coaching ini secara berkelanjutan dan berkala Pak, dengan rekan-rekan sejawat yang terutama yang ada di sekolah saya. Namun kompetensi yang perlu saya kembangkan adalah yang kedua Pak. Kompetensi yang kedua yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang baik. Karena saat kegiatan coaching saya sering hilang fokus Pak. Jadi saya ingin mengembangkan atau meningkatkan kompetensi yang kedua, yaitu menjadi pendengar yang baik, yaitu yang bisa fokus, yang bisa mendengar sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coach saya dalam kegiatan coaching nanti Pak.
Oke, baik Pak. Tetap semangat Pak. Mudah-mudahan sukses Pak Sumala Putra dan Pak Jumari. Mudah-mudahan sukses. Siapa? Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan dan lain waktu yang berbeda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak. Apa kabar Pak Abrijal, Pak Sumala? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi pada sesi kali ini kita akan mengadakan praktik coaching yang mana saya perkenalkan diri dulu. Saya Jumadi, saya berlaku sebagai pengamat. Kemudian nanti Bapak Abrijal itu berlaku sebagai coach. Kemudian untuk coaching itu akan diperankan oleh Pak Sumala. Jadi begini bapak-bapak, pada kesempatan ini sebelum kegiatan dilaksanakan, saya ingin memastikan atau menanyakan dulu kepada Pak Abrijal ya. Gimana? Siap Pak Abrijal? Insya Allah siapa? Baik, ini sebelum kegiatan nanti Bapak lakukan, ada rubrik-rubrik Pak Abrijal ya. Ada rubrik yang akan saya nilai nanti. Di sini rubrik nanti saya nilai ketika Bapak sedang melaksanakan coaching. Di sini akan ada satu pertanyaan ini Pak. Yang pertama, apakah Bapak sudah memahami itu dalam coaching itu ada alur tirta? Apakah Bapak sudah paham itu Pak? Oh iya Pak, Alhamdulillah Pak, kalau untuk alur tirta sudah bisa saya pahami. Mungkin poin-poin yang terkandung di dalam alur tirta itu sendiri, yang pertama tindakan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada juga rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab dalam pelaksanaan tirta itu Pak. Oke, baik Pak Abrijal ya. Kemudian ini Pak Abrijal, untuk menjadi seorang coach itu tentu ada kompetensi nih Pak Abrijal yang harus dikuasai. Nah, jadi kompetensi apa yang sudah Bapak Abrijal miliki untuk melakukan kegiatan coaching ini? Oke, baik Pak, untuk kegiatan coaching kali ini kompetensi yang akan saya gunakan mungkin yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mungkin menjadi pendengar yang aktif atau pendengar yang baik bagi si coaching. Kemudian yang ketiga mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi ada 3 Pak ya, jadi ada 3 kompetensi Pak ya. Ini Pak, ini terakhir Pak sebelum Bapak melakukan coaching. Jadi ketiga kompetensi ini mana yang ingin Bapak tunjukkan Pak dari kegiatan coaching nanti? Seperti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Kalau begitu, saya persilahkan untuk Pak Abrijal dan Pak Sumala Putra untuk mempraktekkan kegiatan coaching. Saya persilahkan Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum Pak Abrijal. Waalaikumsalam Pak Sumala nih ya. Iya Pak. Apa kabarnya Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Pak. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita sehat ya Pak ya. Iya amin Pak. Alhamdulillah. Begini nih Pak. Iya, kita sudah lama tidak bincang-bincang seperti ini. Ya, karena mungkin kesibukan kita masing-masing yang sudah membuat kita jarang sekali bertemu. Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Tidak biasa-biasanya nih Bapak ingin bertemu dengan saya. Begini Pak, ada sedikit yang ingin saya obrolkan dengan Bapak. Begini Pak, akhir-akhir ini pada saat saya mengajar, saya bawaannya pengen marah-marah saja Pak, mungkin kurang stabil gitu.
bingung saya untuk menghadapi siswa seperti ini, Pak. Bagaimana kelakuannya, diantaranya ada yang terlambat masuk, ada yang tidak mengerjakan PR, dan ada juga yang tidak fokus belajar. Jadi itu yang membuat saya menjadi bawaannya pengen marah-marah saja, dan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai, Pak. Seperti itu ya Pak ya, permasalahan di dalam pembelajaran ya Pak. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira nih Pak, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan yang muncul dari perbincangan kita ini? Yang ingin saya harapkan, Pak, saya mendapatkan solusi bagaimana caranya yang dapat menahan emosi atau mengendalikan emosi saya pada saat mengajar, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas dan saya bisa fokus dalam pembelajaran, menghadapi peserta saya yang tidak fokus, yang sering terlambat, dan sehingga ingin saya capai hasil belajarnya menjadi lebih baik gitu, Pak. Itu Pak. Baik Pak, kalau seperti itu harapan Bapak, mari kita berpikir sama-sama ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak sudah menanyakan kepada siswa tersebut yang melakukan kesalahan-kesalahan itu? Kira-kira Bapak sudah mempertanyakan nggak kepada siswanya alasan dan mengapa mereka melakukan hal yang salah itu, Pak? Sudah, Pak. Sering kali saya tanyakan ternyata kepada siswa tersebut, tapi jawabannya selalu membuat alasan yang nggak jelas, Pak. Dan mereka tetap mengulangi kembali, sehingga saya menjadi emosi. Bahkan saya sudah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, tetapi tetap belum ada hasilnya, Pak. Baik, pasti permasalahannya seperti itu ya Pak ya. Iya, Pak. Kita sudah melakukan pertemuan beberapa kali nih Pak. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan materi. Kira-kira Bapak masih ingat tidak? Kira-kira materi atau strategi pembelajaran apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kita sebelum ini? Masih ingat nggak kira-kira Bapak? Bentar Pak, saya ingat kembali. Oh iya Pak, dengan menerapkan strategi restitusi ya Pak, yaitu proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan langkah-langkah restitusi salah satunya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas ya Pak ya. Oke, benar sekali Pak Sumala, masih ingat ternyata ya Pak ya. Iya, alhamdulillah masih ingat Pak. Iya, oke. Apakah sudah menerapkan keyakinan kelas itu Pak? Belum Pak, saya lupa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas Pak, karena kesibukan yang padat sih Pak, jadi sampai terlupa gitu. Nah, itu dia Pak. Ya, karena keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu sangat penting agar siswa dan kita sama-sama mempunyai komitmen di dalam pembelajaran. Jadi, kalau bisa, memang saya sarankan kiranya Bapak menerapkan keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas bersama siswa kita, ya Pak ya. Baik Pak, saya akan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya, keyakinan yang dibuat oleh masing-masing murid berdasarkan diskusi yang atau musyawarah. Saya yakin dengan kesepakatan atau keyakinan kelas ini akan memenuhi keyakinan yang dibuat oleh mereka sendiri sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Oke. Mudah-mudahan dapat berjalan ya Pak ya. Amin Pak. Sebenarnya pertanyaannya kembali, kira-kira kenapa siswa itu tidak fokus dalam pembelajaran itu Pak? Apakah mungkin materi yang Bapak sampaikan itu terlalu sulit? Atau mungkin strategi pembelajaran Bapak yang mungkin caranya itu membosankan gitu. Nah, silakan Bapak gali sendiri, Bapak ingat sendiri. Kalau untuk materi sepertinya tidak terlalu sulit Pak, tapi mungkin cara belajar yang membosankan bisa jadi Pak. Seharusnya kita sebagai guru memahami karakter belajar siswa, apa kebutuhan mereka, dan kita dapat mencapai pembelajaran itu atau merancang pembelajaran
yang baik, yaitu dengan cara merancang pembelajaran seperti pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi kita akan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan Pak. Betul sekali Pak. Wah, itu sudah sangat pas sekali apa yang baru saja Bapak sampaikan. Nah, untuk kedepannya apa rencana Bapak lagi untuk mencapai harapan yang tadi telah Bapak sampaikan kepada saya? Rencananya yang tadi Pak yang saya sampaikan, saya akan membuat keyakinan kelas dan melakukan restitusi serta melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya Pak. Oke. Berarti dari rencana Bapak ke depan melaksanakan segitiga restitusi ya Pak ya? Iya Pak. Iya, baik. Dari ketiga itu, dari tiga strategi itu, kira-kira mana yang menjadi prioritas bagi Bapak? Sepertinya ketiganya saya prioritaskan Pak, dan sangat penting kita berikan ketiga-tiganya. Bahkan ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil belajar murid saya Pak. Ya, bagus. Baiklah Pak, berarti tiga-tiganya akan dikembangkan ya Pak ya? Iya, insya Allah Pak. Kira-kira berapa lama tuh Pak waktunya Bapak akan melakukan rencana itu? Insya Allah secepatnya akan saya lakukan Pak, dan saya lakukan secara berkelanjutan atau berkala sampai harapan saya terpenuhi dan terlihat hasilnya untuk mencapai hasil pembelajaran peserta didik kita, perubahan karakter menjadi lebih baik dengan restitusi tadi dan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya Pak. Oke, baik Pak, semua rencana itu tentu kita harus punya komitmen. Jadi komitmen itu kita tanamkan dari diri kita sendiri agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa komitmen Bapak tentang untuk rencana itu? Saya akan melakukan ketiga hal tersebut Pak. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas, menerapkan restitusi, dan yang ketiga yaitu melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Pak. Oke, baik Pak. Nah, demikian. Tetap semangat Pak. Mudah-mudahan berhasil apa yang Bapak rencanakan, terutama untuk peserta didik kita yang merupakan penerus-penerus perjuangan para pahlawan bangsa. Mudah-mudahan tetap dapat kiranya memajukan Indonesia. Ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan sangat bermanfaat sekali perbincangan kita hari ini. Semoga permasalahan yang saya hadapi dapat menemukan solusinya dan segera terselesaikan permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, jadi sudah dilaksanakan Pak ya kegiatan coaching antara Pak Abrizal dengan Pak Sumala. Jadi berdasarkan rubrik yang saya nilai itu tadi Pak Abrizal ya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, juga sudah sama-sama melaksanakan aksi ya bersama coaching, juga sudah memutuskan keputusan yang bertanggung. Jadi sudah sesuai dengan alur kita. Itu yang kedua, untuk dari Pak Abrizal sendiri itu sudah sangat menyatu dengan Pak Sumala. Sebenarnya asik sekali kayaknya perbincangannya, sehingga tidak ada perbedaan antara atasan dengan bawahan, seperti teman saja. Tadi sudah mengalir dengan baik, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan yang ingin ditonjolkan tadi, sehingga si coach tadi itu memang bisa menggali dirinya sendiri, menggali potensinya. Ini sudah sangat baik sekali menurut pengamatan saya. Kemudian terakhir ini Pak Abrizal, ini kegiatan sudah sangat baik sekali.
ke depan kira-kira apa nih yang ingin Bapak kembangkan nih ke potensi Bapak ini? Oh, iya. Baik Pak, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas penilaian Bapak. Kemudian yang kedua, seperti perannya Bapak, yang ingin saya kembangkan tentu pelaksanaan alur tirta ini Pak. Mudah-mudahan kedepannya ingin saya kembangkan lagi. Mungkin yang pertama dengan salah satu rekan sejawat dulu yang mungkin bisa kita bawa. Kemudian kita lihat bukti dari hasil itu, dari hasil pelaksanaan itu. Kalau nanti sudah ada muncul aksinya, hasilnya baru akan saya terapkan lagi dengan rekan-rekan sejawat yang lain, mau senior ataupun junior kita. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Abijal. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jumari dan Pak Afrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan coaching, dan sebagai saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat, dan Pak Jumari sebagai coachnya dan Pak Afrizal sebagai coachnya. Di sini sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu tentang alur tirta, yaitu saya akan bertanya kepada coachnya karena Pak Jumari akan memimpin coaching ini. Pak Jumari, apa itu alur tirta yang Bapak ketahui? Baik, terima kasih Pak. Jadi alur tirta yang kita ketahui itu, tirta itu ada dari kata T ya. T itu ada tujuan, kemudian I itu identifikasi, kemudian R itu adalah rencana aksi, dan terakhir TA-nya itu adalah tanggung jawab. Itu alur tirta yang saya tahu Pak. Baik Pak Jumari, alhamdulillah, berarti sebagai coach Pak Jumari sudah menguasai tentang alur tirta yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan coaching nanti. Selanjutnya, ada dalam kegiatan coaching ada kompetensi yang perlu kita kuasai Pak Jumari ya. Sebagai coach yaitu ada 3 kompetensi. Coba Bapak uraikan ketiga kompetensi tersebut Pak. Baik Pak, jadi 3 kompetensi yang harus saya kuasai. Yang pertama adalah kesadaran penuh. Yang kedua itu saya harus menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga yaitu saya harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Baik Pak Jumari, berarti Pak Jumari sudah menguasai kompetensi yang akan diterapkan di dalam kegiatan coaching. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, apa kira-kira kompetensi yang akan Pak Jumari tonjolkan dalam kegiatan coaching nanti Pak? Baik, jadi dalam kegiatan nanti rencana yang ingin saya tonjolkan adalah ini Pak, menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Itu yang saya ingin tonjolkan nanti di sesi coaching ini Pak. Baiklah Pak Jumari, sebagai coach sudah mantap saya lihat penguasaannya tentang kegiatan coaching, dan sekarang kegiatan coaching sudah bisa kita mulai. Semoga coaching ini berjalan dengan lancar. Silakan Pak Jumari dan Pak Afrizal. Assalamualaikum Pak Jumari, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Afrizal, selamat siang kembali. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktunya. Mungkin saya sedikit ingin minta waktu Bapak nih sebentar. Kira-kira ada hal yang ingin saya diskusikan. Apakah Bapak ada waktu nih Pak? Boleh Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada jam siang ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak diskusikan ya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa resah nih Pak. Saya merasa kurang puas dalam pembelajaran di kelas karena ada beberapa murid saya yang suka mengganggu temannya dan kiranya tidak fokus saat pembelajaran di kelas Pak. Oh, jadi
beberapa murid Bapak suka mengganggu teman dan tidak fokus saat pembelajaran di kelas. Begitu ya Pak? Iya Pak, seperti itulah kondisinya yang membuat saya sedikit resah Pak. Oh, jadi menurut Pak Aprizal, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita siang hari ini? Ya, yang saya harapkan tentu mendapat solusi Pak dari permasalahan saya tentang beberapa murid saya yang suka mengganggu teman dan tidak fokus dalam pembelajaran di kelas Pak. Jadi menurut Pak Aprizal, kira-kira yang menyebabkan murid Bapak itu suka mengganggu teman dan tidak fokus dalam pembelajaran di kelas itu apa ya Pak? Kalau yang saya perhatikan nih Pak, ada beberapa hal-hal yang membuat murid saya yang suka mengganggu teman dan tidak fokus saat pembelajaran di kelas adalah itu karena faktor keluarga Pak, seperti kurangnya perhatian orang tua di rumah atau mungkin berasal dari keluarga yang broken home. Kemudian selain itu mungkin karena saya lebih dominan dalam pembelajaran dan kurangnya mungkin dalam pengelolaan kelas sehingga menurut saya jadi kurang fokus dan terlibat aktif itu kurang dalam pembelajaran di kelas Pak. Oh, baik. Ini menurut Bapak nih, kira-kira nih berapa persen murid Bapak itu yang suka mengganggu teman dan tidak fokus di kelas itu kira-kira berapa banyak itu Pak Aprizal? Ada sekitar 10% Pak. 10%. Lalu berapa persen yang Bapak inginkan supaya tidak mengganggu dalam kelas itu? Ya, yang saya harapkan Pak, ya sekitar 80 sampai 90% lah Pak. Begitu ya Pak ya. Kemudian apa yang akan Bapak Aprizal lakukan mencapai skala tersebut? Menurut saya Pak, murid-murid saya yang suka mengganggu teman saat belajar perlu mungkin bimbingan konseling secara individu dan mungkin menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan dan mungkin tentunya lebih menyenangkan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Lalu apa rencana yang akan Bapak lakukan agar belajar bimbingan konseling itu berjalan dengan lancar dan tercipta pembelajaran yang menyenangkan? Mungkin sepertinya dalam hal bimbingan konseling, murid saya akan memberikan bimbingan konseling itu secara individu agar lebih fokus dan berkonsultasi dengan orang tua murid tentang permasalahannya. Kemudian selain itu untuk pengelolaan kelas, saya juga akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Pak. Oke, jadi rencana yang akan Bapak lakukan sudah baik. Sepertinya strategi tersebut akan memperbaiki perilaku murid dalam belajar serta meningkatkan fokus belajar murid dalam kelas itu kayaknya kalau kayak gitu. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Pak Aprizal lakukan? Hal lain yang akan saya lakukan adalah mungkin menentukan media pembelajaran Pak yang tepat dan menarik sehingga dapat meningkatkan semangat belajar murid di kelas Pak. Wah, luar biasa itu, bagus sekali itu Pak. Lalu apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini mungkin sebelumnya saya akan merancang pembelajaran dengan menyesuaikan media atau sumber belajar dulu Pak yang mungkin akan saya gunakan. Kemudian saya akan memanggil murid saya yang suka mengganggu teman saat belajar.
untuk memberikan bimbingan secara individu dan menggali potensi yang ada dalam diri murid tersebut, Pak. Luar biasa. Baik, Pak. Baik sekali itu. Jadi kapan itu, Pak? Kira-kira akan dilakukan, Pak? Ya, dalam waktu dekat inilah, Pak. Kan mungkin besok saya sudah coba mulai merancang pembelajarannya, Pak. Dan nanti akan saya panggil mungkin murid saya yang sudah mengganggu teman dan saat belajar untuk memberikan bimbingan secara individu, dan mungkin saya akan menggali potensi yang ada dalam diri murid tersebut secepatnya, Pak. Wah, oke. Yang penting tetap semangat, Pak ya. Semoga berhasil. Oh ya, nanti kapan-kapan kita diskusikan lagi. Saya juga penasaran ini sama hasil yang akan diraih oleh Pak Afrizal nanti. Sangat penasaran. Saya tunggu loh, Pak, minggu depan. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mau mendengarkan keluhan-keluhan saya dan memberikan saya motivasi untuk menemukan solusi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Afrizal. Sampai ketemu. Baik, sangat luar biasa sekali coaching yang dilakukan oleh Pak Jumari dan Pak Hafrizal. Baik, sangat luar biasa sekali yang coaching yang dilakukan oleh Pak Hafrizal dan Pak Jumari. Pak Jumari sebagai coach sudah menerapkan kompetensi atau menerapkan alur tirta yang ada pada kegiatan coaching, dan kompetensi yang akan ditonjolkan tadi sudah tercapai. Dan di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan coaching kita, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Jumari yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan ke depan agar kegiatan coaching dapat berjalan lebih baik lagi, Pak Jumari? Oh, baik. Jadi kompetensi coaching ke depan yang akan saya lakukan tuh, saya banyak mencoba, Pak Sumala, banyak melatih kegiatan-kegiatan coaching dengan rekan-rekan, khususnya dengan rekan-rekan saya yang ada dalam sekolah saya. Nah, seperti itu, Pak Sumala. Kemudian saya juga ingin melatih lagi untuk menggali memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan lagi, Pak Sumala. Demikian, Pak Sumala. Baik, Pak Jumari, semoga kedepannya Pak Jumari bisa menjadi coach yang baik dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Dan alhamdulillah pada coaching kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita dapat mengembangkan pendidikan kita melalui kegiatan coaching ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.